Assalamualaikum, halo, selamat datang di channelku Bunda Zahra Zaskia. Nah, di video kali ini share kegiatan aku lagi ya. Kebetulan ini adalah kegiatan di pagi hari sampai siang hari. Nah, ini aku videonya tag dari jam 6 pagi ya, aku ngetek videonya. Padahal sebelum ini aku udah berkegiatan mencuci beberapa piring, terus manasin lauk juga untuk bekal anak aku ke sekolah sama untuk sarapan. Nah, aku mulai dulu ya dari bersih-bersih bagian meja makan. Oh ya, abaikan suara-suara berisik ya. Kalau misalkan pagi hari di sekitar aku memang berisik. Pertama, suara berisik dari mesin air karena pagi-pagi kan mesti ngidupin air. Nah, kedua, kalau aku dubbing itu kan aku ngidupin kipas angin ya. Sama juga ada bunyi-bunyi burung. Kebetulan masih ada beberapa tanah kosong ya di dekat rumah aku, jadi suara burung-burung berkicau itu masih ada teman-teman, dan itu masih asli ya, bukan apa namanya, bukan suara-suara tambahan gitu ya. Jadi aku biarin aja, semoga kalian enjoy menikmati video aku kali ini. Nah, lanjut aku bersih-bersih bagian sini. Nah, ini tuh banyak banget ya debu-debu yang sudah membandel gitu ya. Kebetulan hampir 1 minggu ini aku tuh nggak ada ngelap ini ya, ngelap secara menyeluruh, maksudnya yang bersih-bersih secara detail gitu, kayak ngelap meja, ngelap lemari tuh nggak ada untuk minggu ini karena aku ada kesibukan gitu, ada acara keluarga dan segala macam. Untuk yang tahu FB aku biasanya ngeliat ya, kalau aku tuh kalau bisa nge-share gitu ya di story FB, kadang di WA juga, tapi di WA jarang ya, WA aku tuh sepi. Kayak untuk kerjaan aja gitu ya teman-teman, makanya aku tuh jarang buat status. Jadi misalkan ada yang berteman sama aku di FB atau WA misalkan sepi gitu ya, bukan karena aku sombong atau gimana atau memprivasi, enggak, karena memang aku jarang membuat status. Terus untuk balas chat juga aku jarang teman-teman, karena kadang chat masuk itu bisa tenggelam ya, apalagi di Instagram sama di apa namanya di FB itu memang jarang aku buka ya, karena kadang ada juga yang cowok-cowok iseng, laki-laki iseng gitu ya dari luar negeri gitu, kayak hai hai gitu, aku kayak kurang suka gitu ya teman-teman. Makanya kalau misalnya ada tulisan dari luar negeri kayak tulisan India, tulisan Arab, aku nggak mau terima ya teman-teman, nggak mau buka gitu ya. Bukannya aku sombong atau gimana, hello, aku ini sudah ibu-ibu, bukan waktunya mencari teman, maksudnya bukan waktunya mencari teman lawan jenis gitu ya. Aku bertemannya ya sesama ibu-ibu juga, dan kadang juga sama ibu-ibu juga aku suka nggak sempat bales gitu ya teman-teman, karena aku juga punya kehidupan di dunia nyata. Bukan, aku jadi ngelantur ngomongnya, jadi curhat. Oke nih, lanjut, aku mau bersih pakai tisu basah ya untuk yang magicomnya. Nah teman-teman di rumah kalau membersihkan magicom pakai apa teman-teman, komen di bawah ya, apakah pakai lap basah atau pakai tisu basah. Entah kenapa ya, kalau melap pakai tisu basah ini tuh aku tuh ngerasa bersih banget gitu ya. Makanya aku tuh sering beli tisu basah dan lumayan boros ya aku kalau tisu basah. Nah, di bagian lemari ini tuh kotor banget teman-teman tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh 1 minggu lebih kayaknya nggak dibersihkan. Harusnya hari Minggu kemarin aku tuh jadwal bersih-bersih gitu ya. Biasanya setiap hari Minggu memang seperti itu ya. Nah, kebetulan aku menemani Pak suami ikut ke bengkel kemarin. Jadi aku nggak sempat bersih-bersih ini. Dan pagi tadi pun aku juga sempat, bukan pagi ya, setelah buat video ini tuh aku ikut suami aku sebentar ke bengkel, baru lanjut masak lagi. Untungnya aku tuh punya lauk semalam ya, jadi masih bisa aku gunakan untuk sarapan. Jadi aku buru-buru ikut suami ke bengkel karena motor aku kebetulan kemarin kan waktu aku ikut ke bengkel motor aku tinggal, jadi aku pulangnya nebeng sama Pak suami.
Nah, lanjut aku bersihkan yang di bagian sini. Nah, ini bagian ini tuh seperti ini ya, teman-teman penampakannya. Di sini tuh cepat sekali berdebu, bukan berdebu ya. Jadi ada kumbang, tawon yang gede itu kan. Dia tuh buat sarang di atas di kayu gitu ya, teman-teman. Aku bingung mau mengusirnya dengan cara apa biar dia nggak ke situ lagi. Dan jujur itu tuh sangat mengganggu. Kenapa? Remah-remahnya itu, nah seperti itu. Memang nggak entah berbahaya atau enggak ya. Ini tuh dari kayu, remah-remahan kayu. Kadang kena tutup-tutup makanan gitu. Nggak sampai masuk makanan sih ya teman-teman. Karena kan aku biasa kalau naruh makanan di atas kompor ini kan aku tutupin ya, tutup pakai tutup panci atau tutup wajan gitu ya. Tapi tetap aja risih rasanya karena memang kita kan pengennya bersih ya untuk bahan makanan, untuk tempat masak, pengennya gitu. Tapi mau gimana lagi karena memang keadaan dapurnya kan begini ya di luar ruangan. Pengennya sih di luar ruangan itu biar lebih adem gitu ya. Memang sih adem dapurnya, apalagi kalau pintu aku dibuka ya. Kalau siang tuh aku buka pintunya, rasanya tuh angin tuh masuk kayak sepoi-sepoi gitu ya teman-teman. Tapi ya nggak enaknya yaitu ada remah-remahan gitu jatuh dari atas, dan itu tuh semenjak dapur ini jadi malah tambah parah mereka ada di situ. Nah, ini lanjut aku bersihin. Ini tuh gampang berjamur ya teman-teman kalau yang wall foam punya aku. Tapi kayaknya tergantung tempatnya deh. Waktu wall foam di dalam dulu nggak separah ini jamurnya, tapi pas di luar ini lumayan parah ya jamurnya. Mungkin karena lembab, padahal aku senang ya di dapur ini, enak gitu ya tempatnya, dingin. Nah, saking dinginnya dan lembab itu mungkin yang menyebabkan gampang berjamur untuk si wall foamnya sendiri. Nah, ini lanjut aku bersihkan pakai tisu aja untuk tempat minyak. Dan yang namanya tempat minyak ya pasti tetap cepat sekali berminyak ya, meskipun sering dicuci seminggu sekali tetap aja dia akan selalu berminyak. Namanya juga tempat minyak ya kan. Tempat minyak sisa ya, minyak jelantah kalau aku bilang. Oke, lanjut, ini aku taruh lagi ke tempat semula seperti ini. Nah, ini untuk yang penasaran dapur aku sekarang seperti apa ya, seperti inilah. Yang diganti itu kemarin cuma meja wastafelnya, jadi meja kompornya jadi agak lebih gedean dikit. Lumayan untuk tempat naruh-naruh. Oke, ini lanjut aku mau buat teh sama kopi ya. Teh buat aku dan kopi buat Pak suami. Anak-anak tadi udah aku siapin bekal, udah bawa bekal minum sama makan. Kebetulan anak aku lebih senang bawa bekal, katanya kalau bawa bekal mereka bisa makan di dalam kelas. Tapi kalau misalnya mereka jajan, itu jajan di kantin itu nggak boleh bawa makanannya itu ke dalam kelas dan harus makan di kantin. Jadi anak aku lebih senang bawa bekal, katanya biar lebih uh, simple aja gitu ya, karena kan kalau ke kantin kan ngantri katanya. Nah, ini lanjut aku buat kopi dan tehnya. Oke, ini aku mau menikmati teh dulu. Tadi kopinya punya Pak Su sudah aku antar. Nah, ini teh aku, lanjut aku mau minum dulu. Terus ada sisa roti aku tadi malam, aku juga mau makan. Nah, ini lanjut aku mau rebus ikan tongkol. Tapi tadi pas masukin aku lupa record, masukin ikan tongkolnya. Langsung aku kasih bumbu sama aromatik aja. Bumbunya cuman garam aja ya sama kaldu jamur. Sini, gendong dulu. Au, 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 au. Gendong dulu, disayang dulu. Ih, nanti dikasih ikan rebus mau. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Ada yang bunyi minta disayang. Au. Oke, ini aku mau bersih-bersih ya, bukan bersih-bersih, mau nyuci tempat dispenser air. Ya Allah, ngeblank lagi dong ngomongnya.
Nah kebetulan dispenser airnya ini tuh udah kotor ya, udah kayak ada apa ya, ada serbuk-serbuk gitu di dalam tempat minumnya, jadi aku ganti. Jorok banget ya. Ya Allah, ngerinya kalau misalnya udah terlanjur kotor tuh gimana ya, kayak berlumpur gitu ya airnya. Aku pikir kan kalau air putih ya jarang ini, makanya aku malas pakai dispenser. Nggak kebayang kan kalau misalnya kita pakai dispenser gitu ya kan ya. Dulu pernah ya pakai dispenser dan suami aku tuh sebulan sekali membersihkannya, itu lumutnya Masya Allah. Dan sekarang aku nggak mau lagi ya, males. Pengen sih sebenarnya kalau pakai dispenser kan kelihatan cantik, estetik gitu ya, tapi ya gimana ya, kayak numpuk gitu ya kotoran di dalamnya. Nah ini lanjut aku mau masak. Ini aku mau tumis apa ya, jagung muda, wortel sama buncis. Nah seperti ini aja sayur untuk hari ini. Kalau misalnya udah masak pagi-pagi tuh aman ya teman-teman, kadang sampai malam aku tinggal, kalau untuk si ikan-ikannya tinggal aku panasin aja. Dan sayurannya juga, ini sayurannya bisa kok dipanasin lagi kalau aku ya. Soalnya kalau masak sampai 3 kali sehari aku jujur ya nggak sanggup teman-teman. Aku masaknya cuman setiap pagi aja, jadi siang aku bisa edit video. Nah seperti sekarang ini kan aku lagi edit video, lagi dubbing gitu ya kan ya pas siang. Aku sih pengennya suatu saat nanti bisa lebih rajin lagi buat videonya. Semoga aja ya teman-teman, doain. Ini aku masih usaha gitu ya, untuk saat ini mungkin seminggu sekali dulu. Oke lanjut, ini satu lagi masakan aku, tongkol suwir. Nah untuk video tongkol suwir ini menjadi penutup ya teman-teman videoku kali ini. Udah dulu untuk videoku. Semoga aja video ini nggak membosankan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga sehat selalu.